Teman-teman sekalian, jadi mengenai apa itu tentang atau mengenai Okso, ya, para rahib Okso itu mengikuti semangatnya peraturan Santo Benedictus dari Nursia, Italia. Santo Benedictus sendiri hidup pada tahun 480 sampai 547. Nah, sebagai seorang abbas dalam memimpin biara baik di Subiaco maupun terutama di Monte Cassino, lalu dia membuat peraturan atau regula yang kemudian disebut Regula Santo Benedictus. Jadi Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae itu mengikuti semangatnya Santo Benedictus tadi, maka disebut Okso itu Ordo Cisterciensis Strictioris Observantiae. Jadi ordo observansi ketat, sederhananya itu. Tapi intinya bahwa para rahib di Rawaseneng itu mengikuti regulanya atau peraturannya Santo Benedictus Abbas itu. Nah, spiritualitas utamanya itu sebenarnya ora et labora, dan itu diwujudkan doanya itu dijalani sepanjang hari. Jadi kalau ditanyakan spiritnya apa? Spirit dasarnya itu ora et labora yang dijalani dalam doa dan kerja. Nah, di dalam doa dan kerja tadi, doanya diatur sepanjang hari. Ya, mulai dari Vigili jam 3:4, mulai Laudes, kemudian Tertia, Sekta, Nona, Vesper, Completorium, ya, tentu di antara itu lalu kita sudah tahu sebagian, yaitu antara jam 7 atau setengah 7 itu Ekaristi. Itu jadi mengenai doanya yang kami lakukan sepanjang hari itu, ya. Jadi doa ini sebenarnya itu milik gereja. Bukan semata-mata bahwa doa ini milik para trapes atau para rahib, tapi doa yang kami hayati itu milik gereja, di dalam dan bersama gereja, ya, mendoakan umat Allah dan dunia. Nah, kalau mau dicari dasarnya yang doa tadi, yang doa sepanjang hari itu, di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17 sampai 18 itu, ya, berdoalah tak kunjung putus. Juga di dalam Mazmur 119 ayatnya 164 itu, ya Tuhan, 7 kali sehari kami memuji Engkau. Juga di dalam Yesus sendiri memberi contoh semalam-malaman Yesus berdoa. Itu kalau mau dicari pendasarannya, tapi dalam praktek sepanjang hari tentu dikonkretkan dalam rutinitas, regularitas tadi. Ya, bisa dikatakan juga rutinitas, tapi maknanya tadi di sana, ya. Kami belajar kepada Yesus atau belajar terhadap Yesus sebagai guru doa, yang lalu itu kami implementasikan dalam jadwal sepanjang hari itu. Sedangkan kerja, ya, kerjanya itu para rahib, ya, di intern lingkungan pertapaan itu begini, ya. Jadi rahib itu juga manusia biasa yang perlu makan dan minum. Kami tidak menggantungkan dari pemberian dari luar, dalam arti begini. Santo Benedictus mengatakan seorang rahib harus memenuhi, ya, hidupnya sendiri dengan jerih payah. Lalu kami punya perkebunan kopi, kami punya peternakan sapi perah, dan memiliki akhir-akhir ini kami mengembangkan home industri, yaitu produk-produk salah satunya mengenai kue keju dan lain-lain, serta yang dihasilkan dari susu sapi perah itu kami kemas menjadi minuman siap saji. Mungkin kita diantara kita ketika belajar sejarah gereja mendengar
Monsinyur Wilkens SJ. Kira-kira tahun 30-an atau tahun 1928 ya, Indonesia zaman-zaman itu masih masih vikariat ya, belum seperti sekarang. Nah, Monsinyur Wilkens sebagai vikaris apostolik merindukan supaya ada biara terapis karena beliau berasal dari Belanda, tahu kalau di Belanda ada biara terapis sangat besar waktu itu. Maka Monsinyur Wilkens salah satunya itu merindukan supaya ada biara terapis di Vikariat Batavia. Jadi dulu termasuk Semarang dan sebagainya itu belum keuskupan. Lalu Monsinyur Wilkens SJ mengunjungi Tilburg atau Belanda, bertemu dengan abbasnya di sana, meminta supaya di Vikariat Batavia itu ada biara terapis. Nah, lalu secara resmi, singkatnya, baru pada tahun 1958 di Rawaseneng ini didirikan biara terapis. Yang mendirikan, yang mengutus, yang merencanakan yaitu biara Tilburg di Belanda. Itu fondatornya atau fondasi pertama yang sebagai pemimpinnya itu Romo Bavo van der Ham ya, dan Romo Aloysius dan beberapa romo yang lain. Semuanya sekarang sudah almarhum dan makamnya di belakang sana ya. Nah itu. Nah lalu oleh Romo Wilkens sebagai anggota Serikat Yesus punya tanah ini. Tanah yang ditempati terapis sekarang ini dulu itu milik Yayasan Aloysius, dan Yayasan Aloysius ini milik Serikat Yesus. Ya. Romo Prenthaler SJ itu pernah berdomisili di sini. Lalu tempat ini singkatnya diserahkan kepada Romo-Romo Okso yang dari Belanda untuk merintis pertapaan Rawaseneng. Romo Prenthaler lalu meninggalkan Rawaseneng dan menetap di Mboro. Kami mengelola, memelihara, merawat tanah ini warisan dari Romo-Romo Yesuit, ya, Yayasan Aloysius itu. Yang luasnya kurang lebih 170 hektar kami tanami kopi, lalu sebagian untuk area atau tempat untuk pertapaan ini. Itu sejarah singkatnya ya, sejarah singkatnya. Dan selama 70 tahun lalu Rawaseneng diundang oleh Poskop Tarantuka waktu itu tahun 95, maka lalu mendirikan pertapaan Okso di Tarantuka di Flores Timur. Lalu Rawaseneng juga merintis berdirinya Trapistin, suster-suster Okso di Gedono. Lalu terakhir baru merintis Okso diundang oleh Monsinyur Riono Prabdi, Poskop Ketapang, untuk memulai biara terapis di Ketapang. Tapi ini baru dalam proses. Walaupun Monsinyur Riono Prabdi sudah memberkati tempat itu untuk nanti ditempati pertapaan rencananya, dan sudah ada 4 rahib yang mengawali di sana. Itu kurang lebih mengenai garis besar sejarah Okso Rawaseneng. Formasi di Rawaseneng itu kurang lebih sebenarnya sama, karena kan rahib Okso itu juga bagian anggota dari gereja juga. Ya, minimal yang mau masuk Rawaseneng maksimal itu usianya 35, tapi dengan kekecualian ada yang usianya di atas 35 kami terima juga karena motivasinya bagus. Nah, lalu minimal lulus SMA ya. Nah, itu ya syarat sederhananya, sehat jasmani rohani. Tetapi dalam proses kami untuk menerima calon itu agak panjang ya, melalui istilahnya yaitu orientasi, atau istilahnya kalau teman-teman di jurusan solisitasi, itu sekitar 3-6 bulan. Semua, kami tidak mengecualikan entah yang dari seminari menengah, entah yang sudah kerja, entah yang sudah lulus kuliah. Pokoknya orientasinya itu antara 3-6 bulan. Mereka hadir bersama kami untuk hidup bersama, dan terutama untuk regularitas doanya itu ya. Karena yang paling cukup agak berat itu beradaptasi dengan bangun jam 3, terus jam 3:15 itu vigili, dan kemudian laudes misal, dan seterusnya itu. Maka itu yang menjadi
pergulatan biasanya. Tapi kalau secara akademis kemudian kesehatan dan itu tidak terlalu sulit katakanlah. Makanya mengapa harus 36 bulan, karena untuk beradaptasi hidup bersama kami supaya membiasakan hidup regulirnya itu. Yang merasa terpanggil untuk bergabung dengan OXO, ya, jadi hidup kami intinya itu kesaksian hidup doa. Dan hidup doanya dijalani sepanjang hari dengan bersama-sama. Maka dari itu kalau ada yang berminat atau untuk bergabung, lalu ya silakan datang ke Rawa Seneng itu menemui pembimbingnya. Tapi intinya hidup kami itu berdoa dan bekerja ya semuanya dilakukan di lingkungan biara. Dan tadi sudah saya katakan kalau ada orang-orang muda yang ingin bergabung menjadi pendoa terapis, ya silakan untuk datang hadir, ya melihat-lihat dulu dan seterusnya, lalu nanti bisa di